Damai sejahtera dari Allah Bapa itu yang melampaui segala akal dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Umat yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, pernahkah kita mendengar ada sebuah selisih paham karena adanya perkataan yang tidak benar? Contohnya ada menyampaikan bahwa si A itu seperti ini, ternyata bukan seperti itu, sehingga menimbulkan perkataan. Tentu firman Tuhan di dalam Tita Taurat pasal 9 dikatakan jangan bersaksi dusta tentang sesamamu manusia. Artinya bahwa ingin dikatakan kita harus tahu dulu kebenarannya baru harus disampaikan. Injil Yakobus katakan kita bisa cepat mendengar, tapi harus lambat untuk berkata-kata, harus lambat untuk marah. Kita boleh mendengar apa kata orang lain tentang kita. Kita boleh mendengar kritikan orang lain, tetapi kita harus lambat untuk berkata-kata. Artinya jangan langsung emosi, jangan langsung marah. Tentu itu yang terjadi di bangsa Israel dalam renungan kita hari ini dalam kitab Bilangan 4 ayat 14-19. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Demikianlah firman Tuhan. Nah, nats ini dimulai daripada selisih paham antara orang Israel karena ketakutan mereka. Kenapa mereka takut? Karena Allah suruh kepada bangsa Israel atau kepada Musa, pergilah mengintai, yaitu kota Kanaan itu, negeri Kanaan itu, supaya apa? Nanti akan ku sampaikan kepadamu. Tentu ketika mereka pergi di dalam kitab Imamat, pergi ke Kanaan itu, di antara mereka ada 10 orang yang mengatakan, oh di sana tinggi-tinggi, badannya besar, kita pasti akan kalah untuk menghadapi mereka. Dikatakan di pasal yaitu pasal 13. Nah, kemudian hal itu menjadi masalah sesama mereka. Akhirnya mereka katakan, jangan pergi ke situ. Tapi Tuhan sudah suruh ke situ, harus berangkat ke situ karena tanah itu sudah kuberikan kepadamu. Nah, akibat sudah terjadinya chaos karena ada pemberitaan yang tidak benar, Yosua dan Kaleb katakan, benar tanah itu tanah yang subur. Itu tanah itu, ini lihat saya bawa buah eskol untuk menandakan tanah yang subur. Kemudian Yosua dan Kaleb, kita kan bersama Tuhan, memang besar badannya, tapi kita kan bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan katakan kepada orang Israel, janganlah memberontak kepada Tuhan. Artinya firman Tuhan mau katakan, ya ketika sudah harus disuruh berangkat, jangan lagi berkata itu tidak benar. Ketika hatimu sudah tulus untuk mengatakan jalani, dan ketika kau sudah doakan, kau sudah imani, ya jalani, jangan lagi bimbang. Karena apa? Ternyata nats ini mau katakan kepada kita di dalam kitab Bilangan ini adalah bahwa ya ketika kita tidak mampu atau tidak mau menjalankan firman Tuhan, kita adalah bagian dari pemberontak. Ketika kita tidak mampu menjalani firman Tuhan, ya kita di situ tidak mengakui Allah yang melindungi kita. Karena itu firman Tuhan katakan, sedang Tuhan menyertai kita, janganlah takut. Artinya mungkin perjalanan itu susah, pasti ada ketakutan, pasti ada kekhawatiran, tapi Tuhan hari ini katakan kepada kita, Dia akan menyertai engkau. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus dalam setiap penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Biarlah kami semakin merasakan bahwa Kristus yang hidup, Kristus yang bangkit, yang memenangkan kami, sehingga kami tidak ragu akan pilihan Allah di dalam diri kami, tetapi kami yakin berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa padamu. Amin.
Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kita. Amin.